Selamat malam dan boleh saya ucapkan selamat datang Indonesia Baru. Saya Timothy Marbun dan malam ini di hampir penghujung tahun 2013 saya mau mengajak Anda mengingat sesuatu tentang negeri ini, Indonesia. Gugun Blues Shelter, tepuk tangan sekali lagi untuk Gugun Blues Shelter. Terima kasih untuk musiknya yang selalu menakjubkan. Kenapa ada Gugun di sini? Karena Indonesia sedikit kita mau ingatkan malam hari ini. Walaupun kita tahu banyak kasus korupsi, ya. Boleh dong untuk kasus korupsi. Masih ada lagi pelanggaran busway, ya ampun. Kok lebih pada saat dengar orang ngelanggar Transjakarta dibanding korupsi? Ada apa yang salah dengan negeri ini? Masih ada beberapa hal yang gimana Bung Jono melihat Indonesia? 1 juta sekali masuk busway. Jadi masih banyak masalah. Oke, masih banyak masalah Indonesia. Tapi sorotan kita bukan ke situ. 2014 kita berkesempatan memilih pemimpin baru. Bener gak? Tepuk tangan dong buat pemilu kita 2014. 31 tahun di Indonesia, tapi saya belum pernah mencoba menjelaskan Indonesia kepada mereka yang di luar negeri. Ya mungkin gak ada kesempatan kali ya. Gimana saya cara menjelaskannya? Saya jarang ketemu dengan orang luar negeri, tapi ada loh yang mencoba menjelaskannya. Dan malam ini dia akan menemani saya di sini. Boleh tepuk tangan untuk sensasi YouTube, Sasha Stevenson. Halo Sasha. Apa kabar? Baik sekali. Sasha ini sudah membuat berapa video? 500-an mungkin sampai enggak ya? Berapa? 50? Ya mungkin 40-an gitu, 50-an. 50-an. Film Indonesia suka apa? Pernah nonton film Indonesia enggak? Terus terang mungkin dibanding film Hollywood, lebih banyak porsi film Hollywood lah ya, pastinya biasanya. Iya, tapi Hollywood nggak ada pocong-pocong jadi kurang seru. Jadi lebih bagus film Indonesia. Vampir nggak suka vampir? Film di Indonesia tahun 2013, kita lihat cuplikannya berikut ini. Nyenesi, may sawa teni lolos nilian, hakiler bolu ami. May bedala rumah, aning nolaloran tasi takanitik nilian. Pasti akan diingat sama jutaan manusia. Harum. Ini bukan lagi masalah kamu dan Diana. Ini masalah 2 hal yang tidak pernah direstui untuk bersatu. Saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Rawatmu. Segera. Akhirnya, mimpimu tercapai. Membuat truk terbang untuk bangsa. Sempurna dan abadi. Aidun. Sedih tadi. Kenapa? Gak diajak. Jangan sedih. Kenapa? Kamu kan kurang putih, tinggi gagah kayak dia. Emang biasanya kalau orang main film di Indonesia harus apa sih? Apa sih syaratnya apa? Harus ganteng kayak dia. Kayak siapa? Dari film tadi, Pemainnya. paling suka yang mana Sasha? Ada Yang satu Habibie tuh. Ainun itu. Oh, Habibie Ainun itu diperankan oleh seorang aktor yang luar biasa yang juga memenangkan banyak sekali penghargaan ya dari Festival Film Indonesia dan juga Indonesia Movie Awards. Ini luar biasa memang seorang Reza Rahadian memainkan filmnya. Bener gak sih? Setuju gak sih? Lebih dari 4 juta penontonnya. Kita undang langsung Reza Rahadian. Tenang. Enggak sabar ya. Reza. Ini kayaknya bukan. Ini kayaknya bukan itu. Kayak kita dibohongin. Enggak, gue nggak masalah sih sama tampang ya. Cuma apa make upnya kali ketebelan. Ya rambutnya juga kayak guru SD gitu. Tapi emang gue nggak pernah lihat Reza pakai konde. Mungkin kalau pakai konde begini kali. Iya. Oke, silakan duduk mungkin. Bro Reza, Reza, ntar dulu. Reza Rahadian kan? Reza Rahadian. Iya dia ngaku sih. Habibie Ainun. You know Emang? Habibie?
Yes. Oke. Mungkin itu karena makeup waktu pas syuting jadi beda. Ada ember yang menutupin mukanya kali? Enggak juga ya. Mas Karena pakai Reza. kacamata. Karena pakai kacamata, Iya. Mas Reza. Mas Reza dari mana asalnya? Dari dulu saya sudah di sini. Kayaknya dari dulu dan tetap menetap di dulu kayaknya nih. Halo. Hai. Saya Kamu senang sekali bule filmnya. dari mana? Oh, saya Bule dari mana? ibu dari Sunda, kalau bapak dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Saya tahu tempat itu Gunung Kidul. Saya dulu juga pernah di sana research, research. Pesawat ya? Ya, saya itu uji coba pesawat di Gunung Kidul. Kenapa jauh banget? Pesawat televisi. Oh, Itu oke. di sana listrik baru masuk waktu itu. Oh, Bukan, pesawat fungsi. terbang. Habibi. Kenapa di gunung harus nyoba pesawat di Gunung Kidul? Itu cuma pengen naik mobil aja kali. Gunung Kidul. Ya, tidak apa-apa. Kamu tahu Gunung Kidul, ini orang cukup soto ya dalam konteks ini. Untung cukup ya, nggak banget ya. Kamu tahu Gunung Kidul? Tahu. Gunung Kidul kenapa dinamakan Gunung Kidul? Kenapa? Karena dia cuma bisa sebelah kiri, Tangan kanannya nggak bisa tidak ya? bisa. Itu Jadi dia bukan. Kidul. Itu apa ya? Kidal? Kidal ya? Iya, itu. Kidal itu hewan melata. Mas Reza. Kadal. Mas Ya, Reza. bagaimana? Agak nggak mirip sama Mas Rezanya sendiri ya, Mas Reza. Saya Reza Rahadian. Yakin Mas ya? Ini Ya kadang dipanggil Reza Rahasia Ilahi juga. Enggak, Sasha. Gue takutnya kita kena pencemaran nama baik kalau Rezanya yang keluar begini nanti jadi. Iya, ini bohongnya, benarannya Kayaknya bohongnya. beneran. No. Mungkin security. Bagaimana? Security, Saya Reza ya. Rahadian. Enggak, no. Iya, iya. Habibi, saya Habibi Ainun film saya, Habibi Ainun film saya. Mas, Kamu kenapa meragukan film saya? dipanggil. Ini permisi ya. Saya ingin tanya, Anda tadi bilang Anda saya. Anda bisa di sana aja. Oke. Saya ini Oke. kebetulan ada kesibukan sebentar Tunggu, untuk pesawat. tunggu. Bukan, sudah saya ada kesibukan. Mas Reza. Bukan, ada Mas, kesibukan. Boleh Ya, lihat it's okay. KTP-nya? Bukan, boleh lihat KTP. saya mau urus sekarang juga. KTP boleh Udah, lihat. nggak ada. Nggak punya KTP. It's Sasha, okay. Sasha, It's dia okay. tidak punya. Oke. Reza, Ya. dia tidak punya KTP. Terima kasih Sebentar, banyak. Sebentar saya. Ya, Tunggu lagi. ya, semuanya. Tepuk tangan. Hari meeting. Reza Rahadian, apa kabar? baik, Timothy. Apa kabar? Halo. Boleh duduk di sini, Oke. silakan. Sasha, have a seat here. Iya. Habibi dan Ainun mungkin akan menjadi salah satu titik Anda akan selalu diingat. Mencari seorang Habibi. Lumayan. Mulai annoying nggak hanya dikenal sebagai Habibi, jangan-jangan yang lainnya dilupakan prestasinya. Enggak sih, karena saya selalu percaya bahwa saya tidak akan mencapai atau tidak mendapatkan peran Habibi kalau saya belum ada film-film sebelumnya. Karena saya oke. percaya setiap peran akan melahirkan peran berikutnya ketika kita bermain dengan baik. Oke. Akan melahirkan karya yang baik, melahirkan karya berikutnya yang baik. Oke. So kalau Sasha mungkin mau jadi bintang film di Indonesia. Iya, Oh, gayanya langsung gitu. Ya, ada Sasha, saya tawaran. sering nonton kamu loh. Oh, Di YouTube. tuh, Oh, makasih. Beberapa kali lihat. mempunyai seorang penggemar Reza Rahadian itu apa ya istilahnya ya? Kalau bahasa inteleknya itu wow banget. Oh ya, wow, banget, berkat. banget. Berkat. Berkat. YouTube Barakah. ya. Ibaratnya. Tapi beneran nonton Sasha di YouTube? Nonton waktu itu gara-gara ada teman yang ngasih tau, lo udah lihat ada videonya belum? Video apa? Ada pokoknya orang bule ngomongin mengenai orang-orang Indonesia gitu. Oke, nonton deh gitu. Padahal orang Madura dia. Makanya sebenarnya Sunda tadi Sama bilangnya. kali bukan orang bule yang ini Oh, kali. kayaknya bukan. Aku seorang wanita misterius, tidak Oh, tahu oke, dari mana oke. ya. Oke. Wanita tapi ya. Wanita. Reza, mengenai film, sedikit menjadi representasi Indonesia kayaknya di luar. Benar nggak sih pada saat keluar negeri, Anda Iya. sendiri menceritakan Indonesia itu seperti apa? Saya ada kesempatan beberapa kali gitu diundang oleh festival di internasional karena film Indonesia gitu. Yang mereka kadang-kadang bertanya adalah apakah boleh film-film seperti yang saya perankan sebelumnya itu tayang di Indonesia gitu. Yang menggambarkan mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia, kemudian menggambarkan sesuatu yang terkadang dianggap tabu di Indonesia gitu. Emang ini boleh tayang ya di negara Anda gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa Anda yang belum tahu, negara saya kebetulan negara multikultural gitu. Ada beberapa hal yang boleh tayang di Indonesia gitu ya. Mungkin Anda belum tahu, tapi masalah-masalah seperti itu selalu diungkit dan ternyata itu menarik buat dunia luar, dunia perfilman luar. Mereka melihat bahwa kenapa nggak film-film seperti ini yang dijadikan wajah film Indonesia, karena sebagian orang asing ternyata penikmat-penikmat film yang datang ke festival tersebut, mereka bingung wajah film Indonesia tuh yang kayak gimana sih sebenarnya gitu. Kalau India kita
Udah spesifik gitu ya. Oke. Cina kita spesifik gitu. Korea juga udah seperti itu. Tapi kalau Indonesia tuh sebenarnya wajah filmnya seperti apa ya? Kalau Reza sendiri bilang film Indonesia, apa kalau gitu? Film Indonesia sebenarnya sesederhana kita bisa mengangkat apa-apa aja yang ada dari mulai Sabang sampai Merauke sebenarnya gitu. Itu banyak banget hal yang bisa kita angkat gitu. Salah satunya mengenai kalau saya bermain dalam sebuah film yang berbicara mengenai multi etnis gitu ya. Entah itu mengenai pernikahan beda agama, kemudian percintaan dengan antar etnis gitu di Indonesia. Itu kan udah menggambarkan wajah Indonesia sebenarnya gitu. Itu sesimpel itu kok. Tapi kadang-kadang yang terjadi kita sibuk berpikir mengenai bikin film kayak Thor yuk, bikin film kayak film itu loh, film Hollywood tuh bikin yang kayak gini, kita harus bikin juga gitu. Jadi kadang-kadang di kita tuh suka ada terlalu berpikir keluar juga, tapi akhirnya jadi copycat gitu. Kita copy aja semua gitu. Padahal kita punya ciri yang luar biasa. Iran bisa maju, Thailand bisa maju filmnya karena mereka punya ciri. Iya, mereka angkat kebudayaan mereka. Kalau Thailand punya setan-setannya mereka, ya setan-setan kita harus dikerahin juga buat bikin. Nah, jangan dong, jangan aja. lebih banyak film yang lebih berkualitas. Oke. Kita nanti akan kembali, tadi Reza bilang soal Sabang dan Merauke. Nah, pada saat kita kembali nanti di segmen berikutnya ini ada yang menarik juga. Tadi dibilang bahwa dunia luar Indonesia harus mengenal Indonesia. Ternyata ada grup lagi yang lebih berpikir Indonesia aja dulu kenal Indonesia. Jadi gimana kalau dari satu Indonesia dibawa ke sini, satu Indonesia dibawa ke sana, saling tahu. Ada komunitasnya nanti Sasha. Tapi saat lagi tetap di Indonesia Baru. Bawah pengawasan mutu yang sangat ketat, berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin. Good. Mastin. Good. Di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat, berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin. Good. Mastin. Good. Dewa Ruci, sebuah kompilasi spesial Tahun Baru. Rabu 1 Januari pukul 16, Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Indonesia Baru. Reza Rahadian bersama kita malam hari ini dan lumayan membuat Sasha kurang konsentrasi. Bohong. Dari tadi kayaknya enggak. Oke. Reza, kalau boleh ditantang membuat film, bukan membuat, berperan dalam sebuah film. Kalau menurut saya sih, Habibie itu lumayan nantang banget. Ya kan, dengan gaya bicaranya, dengan tadi lumayan tuh bisa diulang lagi. Nggak hilang ya? Oh enggak, masih ada di sini, cuman saya nggak berusaha untuk nggak terlalu ini aja ingat-ingat. Nggak kebawa dalam karakter film terbarunya enggak? Oh enggak. Itu bisa dibuktikan itu. Susah nggak sih kalau misalkan ini Habibie kan kayaknya udah ini banget ya, udah jadi banget tuh ya perannya, udah mendalami banget. Pada saat harus memerankan sebuah tokoh yang baru tuh harus di flash dulu nggak sih, dibuang dulu? Sebenarnya sih kadang-kadang salah satu cara saya adalah untuk bagaimana mencoba satu peran yang extremely berbeda gitu. Secara karakter tuh udah jauh banget bedanya gitu. Salah satunya adalah Something in the Way gitu. Secara karakter jauh berbeda, jadi saya punya reason untuk bisa flip lebih jauh gitu. Kalau hanya sekedar pindah ke karakter yang protagonis lagi dengan story yang berbeda, mungkin bisa kebawa gitu. Mungkin, tapi ini totally different, jadi nggak kebawa sama sekali. Jadi kita lihat film terbarunya, Van der Veck. Pengarang ternama, ahli syair masyhur. Besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok, terus ke Padang. Kapal Van der Wijk. Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang.
tenggelamnya kapal Van der Veek. Aku mau tanya, ini belajar acting di mana? Apakah ambil kursus acting atau Kursus apakah gitar. belajar Kursus gitar. atau nonton aktor yang lain atau gimana? Sebagian besar terjadi karena proses pekerjaan itu sendiri selama bertahun-tahun gitu ya. Dari satu project saya belajar, bertemu dengan project berikutnya, bertemu dengan lawan main yang berbeda. Setiap cerita ada acting coach juga, itu proses pembelajaran. Tapi secara khusus belajar di sebuah sekolah atau apa sebenarnya enggak. Kecuali saat saya SMP dan SMA tuh saya sempat ikut teater di sekolah. Gitu. Hanya skup itu aja sampai sebatas itu. Tapi benar-benar masuk ke sekolah seni peran tuh belum sih. Tapi yang teater itu juga langsung terlibat kan, bukan ada yang ngajarin step-stepnya menjadi langsung aktor. terlibat gitu ya. Maksudnya ada proses belajarnya melalui sutradara teater tersebut gitu. Jadi lebih ke training gitu. Iya, ya lebih ke langsung. training sih. Tapi mungkin udah dari sananya udah ada apa namanya? Udah ganteng maksudnya. No, bukan, stop teasing me. Apa namanya? Udah ada sesuatu di dalam. What do you call in bahasa Indonesia? Apa itu prosesor? Udah ada bakatnya dari sananya dari gitu sananya. maksudnya. Mungkin. Dari tadi nyari kata bakat. Bakat aja susah banget. Perlu bakat dong, pasti dong. ya. Itu alasannya gue gak jadi aktor kan. Bakat berapa persen dari latihan? Bakat 1% dari latihan. Really? Buat Kita saya punya harapan Sasha gitu. kerja keras yang menurut saya penting ya dan itu berlaku untuk profesi apapun sih saya rasa gitu. Kalau udah punya bakat tapi nggak pernah diasah, nggak pernah kerja keras untuk bisa menjadi unggul dari bakat tersebut, karena saya nggak pernah merasa cukup dengan bagus. Orang bilang bagus nggak cukup buat saya gitu. Saya harus aiming sesuatu lebih dari itu. Oke, tapi Reza sebenarnya sih berbakat sekali. Saya punya teman juga berbakat kok. Bahkan dia pernah membuat sinetronnya sendiri loh. Beneran, iya dia benar-benar membuat beberapa video-video dan sekarang dia jadi sensasi YouTube. Coba lihat video teman saya ini. Aja kalau susah parkir. Permisi Pak, ini parkiran motor di mana ya? Ikutin jalan ya, lurus aja. Ntar ada pohon, itu belok kiri, ya, muter balik terus aja. Itu lampu merah 1, 2. Lampu merah kedua itu ntar tanya lagi di situ ya, udah dekat situ. Tapi itu parkiran untuk gunung ini. Kok jauh ya? Ya emang begitu Bu aturannya. Kalau mau urus surat, lebih baik pakai orang dalam. Sebenarnya gampang Bu, hanya dibutuhkan KTP asli, kartu keluarga asli, akte kelahiran asli, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SIM, fotokopi buku nikah, fotokopi paspor, surat keterangan dari RT RW, surat kelakuan baik dari kepolisian setempat, surat keterangan sehat dari dokter, ini ada puskesmas dekat nih. Terus habis itu... Tapi saya setuju banget ya. Itu proses yang memang terjadi di kita gitu ya. Memang birokrasinya udah seperti itu gitu. Sesuatu yang dianggap simpel tuh sebenarnya nggak simpel sama sekali gitu. Karena saya ngalamin soalnya gitu. Kayak ngurus pindah-pindahan aja, pindah alamat rumah tuh kayaknya aduh ribetnya minta ampun gitu. Sasha sendiri itu pengalaman apa memang pernah kerja di kelurahan atau gimana? Atau jangan-jangan istri lurah. Gimana sih kok bisa tahu sedetail itu? Datang ke sini 2001. Dan 2001 lebih ribet lagi daripada sekarang. Iya, Dulu pasti. lebih parah, sedikit lebih baik sekarang, sedikit. Anyway, sekarang urus imigrasi juga di Bandung ribet banget, harus bolak-balik 13 kali coba. Jadi masih ngalamin yang sama. Reza juga tadi bilang bahwa dia juga ternyata masih ngalamin yang sama, tapi getting better lah, bener nggak sih? Getting better sih, cuman ya maksudnya saya termasuk orang yang nggak mau juga komplain terhadap birokrasi yang ada gitu ya. Lebih pingin sibuk mikirin apa sih yang bisa dilakuin buat Indonesia itu aja kali ya, daripada komplain terus nggak didengar juga. Bener capek juga. udah ada yang kritis kan, ya udahlah biar mereka yang kerja. Ya ada teriak-teriak di Twitter doang nggak pernah didengerin kan? Capek nggak kelar-kelar juga urusannya. Kita masih akan mengundang, saya mau mengundang beberapa orang lagi. Ini keren banget, ada satu kelompok yang mencoba mengajarkan Indonesia pendidikan tidak hanya pendidikan formal gitu. Tidak perlu, mereka memang tidak menggalang dana, mereka tidak bisa menggalang dana, tapi kalau memang ada kemauan pasti bisa. Karena Indonesia itu masih banyak yang mengkhawatirkan. Kita dengar dong sekolah-sekolah kan banyak yang rusak juga. Tapi apa iya semuanya begitu. Ada lagi kelompok lainnya, ini namanya Sabang Merauke. Mereka mencoba memperlihatkan Indonesia
kepada orang Indonesia sendiri. Saya mau mengundang dari Sabang Merauke dengan Jordan Hussein dan juga Indonesia Berkibar dengan Syafiq Pontoh. Jordan Hussein, apa kabar? Baik. Silakan duduk. Halo. Thank you. Mas Syafiq. Halo. Selamat duduk, selamat datang. Selamat duduk. Selamat duduk. Biasa kalau orang Kanada begitu. Selamat duduk. Yang ini orang Kanada. Sabang Merauke, kita lihat dulu cuplikannya di sini. Mas Jordan, Sabang Merauke. Kita tahu dari lagu-lagu, kita tahu dari buku pelajaran, tapi di sini kayaknya Sabang Merauke idenya sedikit berbeda. Apa sih yang mau diperlihatkan di sini? Jadi sejarahnya itu tahun 2012 ada 3 pencetusnya, 3 teman saya, Ayu, Aichiro, dan Diahwi. Waktu itu mereka baru lagi kumpul-kumpul lah, dan Ayu itu baru pulang dari mengajar di daerah Halmahera Selatan. Dia tinggal di desa yang predominantly yang rata-rata mayoritasnya agama Islam. Tapi saat dia ngajar di situ, dia bilang, ibu hati-hati kalau keluar desa sini nanti ketemu orang Kristen dibakar rumahnya gitu. Jadi mereka belum pernah ketemu orang Kristen pun udah pengen bakar orang Kristen, udah benci sama orang Kristen gitu. Itu yang membuat dia kaget. Dibalik ke Jakarta, temu dengan teman-teman juga ada yang di Diahwi Aichiro ini pertukaran pelajar ke Belgia, pernah sama lagi kuliah di Inggris. Nah, disitulah muncul ide Sabang Merauke, 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Mengajar di daerah-daerah Indonesia yang desa-desanya itu benar-benar sangat mayoritas gitu. Orang yang teman saya itu dia pakai jilbab, Islam, ngajar di Sulawesi Utara yang desanya itu Kristen semua. Dan dia tiap minggu pun ngajar, ikut ke gereja juga gitu. Jadi prinsipnya di Sabang Merauke ini toleransi itu tidak bisa hanya diajarkan di PPKN saja, tapi harus dirasakan. Jadi paling tidak ini berangkat dari gambaran bahwa tidak semua orang Indonesia mengenal betul seperti apa Indonesia. Saya pun kaget dari anak 10 Sabang Merauke itu ada suku Akit, namanya Alun dari Riau yang agama Buddha. Saya kira Riau itu kan orangnya Melayu semua, Muslim kan. Tapi dia agamanya Buddha. Ada suku Tengger agama Hindu di Jawa Timur. Ada Ferdinand dari Flores yang ternyata anak TKI di Sabah yang belum pernah balik ke Indonesia gitu. Ada Apipa dari Kapuas Hulu yang sekitar 6 jam ke Pontianak terbang ke Jakarta. Ada Paskalina dari Papua sana sekitar seminggu ke Jakarta gitu. Jadi itu saya pun yang merasa sudah tahu Indonesia lebih tahu lagi tentang Indonesia gara-gara Sabang Merauke ini gitu. Jadi dan sebelumnya saya tuh ini apa ya bantu-bantu aja, tapi pas ketemu anak-anaknya saya akhirnya sampai menangis gitu. Kaget sekali ngelihat anak-anak ini. Gitu. Reza juga kayaknya melihat hal yang berhubungan dengan anak-anaknya sepertinya agak tersentuh. Kenapa ya? Waduh. Kenapa ya? Terlalu sensitif kalau buat saya ya. Anak-anak karena melibatkan. Iya, maksudnya kalau udah sesuatu yang karena saya sangat kritis terhadap dunia pendidikan Indonesia gitu. Saya ngalamin banget gimana saya menilai bahwa di sekolah sistem pendidikan di kita yang paling utama saya tentang itu adalah ketika ada seorang guru memberitahukan anak muridnya mengenai kamu nggak bisa ikut ulangan karena kamu belum bayar uang sekolah di depan seluruh anak-anak murid yang lain. Itu hal kecil mungkin sebenarnya, tapi hal-hal seperti itu membuat mental si anak ini itu menjadi down. Karena harusnya pendekatan-pendekatan seperti ini di dunia pendidikan Indonesia itu udah harus di-maintain dan dipikirin gitu. Itu terjadi di adik saya gitu. Saya akan datang ke sekolah tersebut kalau misalnya hanya ada persoalan-persoalan kecil sehingga anak ini yang diutarakan di depan kelas. Kan bisa ke orang tua murid. Bisa ke orang tuanya langsung hubungi, kan punya data gitu, nggak perlu lah di depan kelas karena dulu saya kecil ngalamin itu gitu loh. Proses kesulitan kan tidak semua keluarga punya ekonomi yang baik gitu ya, ada mereka yang latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Saya pernah ngalamin di sekolah, saya duduk di bangku sekolah terus tiba-tiba dibilang kayak gitu terus di-strap, nggak boleh ikut ulangan hanya karena belum bayar uang sekolah gitu. Sendiri. Pengalaman saya waktu saya sekolah gitu. Jadi itu membuat saya tidak mau hal itu terjadi di adik saya yang umur 13 tahun saat ini. Dari mulai dia SD gitu. Catatan aja sih itu sebenarnya. Dari Indonesia Berkibar,
ini tampaknya juga sama sih sebenarnya, concernnya tentang pendidikan juga. Tapi angle apa sih? Kenapa sampai Indonesia berkibar ini di mana perannya di dunia pendidikan Indonesia? Tapi setelah jeda berikut ini ya. Kompas Update dipersembahkan oleh Love Juice. Kompas Update pukul 22 waktu Indonesia Barat kembali hadir ke hadapan Anda. Saudara, ribuan unit kotak suara dan bilik suara milik Komisi Pemilihan Umum hilang di gudang penyimpanan logistik di Jalan Mustafa, Medan, Sumatera Utara. Petugas unit reskrim Polresta Medan langsung menuju gudang logistik KPU Medan untuk memeriksa gudang pasca 8.000 unit kotak suara raib. Dari hasil pemeriksaan sementara, logistik yang hilang berupa 8.000 unit bilik suara dan 9.000 kotak suara yang akan digunakan pada pemilihan Presiden 9 April mendatang. Hilangnya logistik ini diketahui seusai komisioner KPU melaksanakan rapat logistik. Dari Thailand, saudara, sedikitnya 2 orang tewas dan 26 lainnya terluka setelah sebuah bus yang membawa wisatawan Rusia terlibat kecelakaan dengan mobil lain di dekat pantai Charuat. Bus pariwisata yang mengangkut 40 wisatawan asal Rusia itu terlibat kecelakaan ketika akan mengantar wisatawan dari Bandara Phuket menuju pantai Charuat. Kecelakaan terjadi setelah sopir bus kehilangan kendali ketika berbelok di tikungan tajam di perbukitan menuju pantai. Sopir bus pun tak dapat menghindari tabrakan dengan kendaraan lain di depannya hingga menabrak tiang listrik. Akibatnya, 2 orang meninggal, yakni pemandu wisata dan sopir. Sementara 26 wisatawan asal Rusia terluka dalam kejadian ini. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Phuket dan Patong. Demikian Kompas Update kali ini. Kompas Update berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Friska Clarissa, terima kasih dan sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Vitamin dan fiber dalam buah pome lebih banyak dari buah lain. Nikmati kekayaan dari alam di Love Juice Pome. Love-nya segar melindungi. Love Juice, love your health. Habis bakar kalori? Masa nimbun kalori lagi? Sejak ada Fitbar, nggak perlu worry. Fitbar, kalori terjaga, 0 kolesterol. Ganti cemilanmu dengan Fitbar. Aduh, kulitku. Minum Mastin. Ingat, yang bertanda ini loh. Mastin telah teruji sebagai obat herbal terstandar, baik untuk kesehatan tubuh dan kulit. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Masalah ekonomi, masalah paling sistemik yang terjadi di semua negara di dunia ini. Walaupun kita tahu semua masalah ekonomi, ada masalah dari luar, ada eksternal, ada dalam negeri, ada karena kebijakan. Simak catatan-catatan penting dari Yusuf Kalla perihal ekonomi dalam Jalan Keluar, Catatan Ekonomi, Senin 30 Desember pukul 23. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Tadi sedikit melihat bagaimana pendidikan di Indonesia. Indonesia berkibar, kayaknya oke goalnya.
cuman Reza bilang itu sekolah di sini jelek, sistem kurang bagus gitu waktu dia sekolah. Emang sekarang seburuk itu atau? Oh iya. Tadi skenario-nya adalah pembantahan. Seburuk itu. Ya Betul. sebenarnya kalau dibilang buruk, malu ada orang Kanada di sini. Ada orang Kanada. Ya kalau sebenarnya sih kalau dibilang seburuk itu memang banyak masih banyak juga gitu ya hal-hal yang kurang baik di pendidikan Indonesia gitu. Contohnya sebenarnya kelihatannya di awal tuh kayak nggak ada yang peduli. Jadi orang-orang pada kayak ibaratnya mungkin guru ngajar supaya yang penting anaknya cepat lulus gitu. Terus orang tua murid masukin anak sekolah tahu beres gitu. Terus dan sebagainya. Tapi ketika digali lebih dalam lagi ternyata udah banyak banget sebetulnya orang-orang Indonesia atau masyarakat atau mereka yang di lapangan berusaha membuat sesuatu yang positif untuk pendidikan Indonesia gitu. Ini guru atau bukan? Komunitas, kelompok masyarakat, individu dan sebagainya itu banyak banget gitu. Ada banyak banget, jadi udah banyak sekali orang-orang Indonesia mungkin saking bingungnya mesti ngebenernya gimana lagi, akhirnya mereka mencari solusi sendiri. Oke, gitu. Jadi ini dari masyarakat. Dari masyarakat. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Wih, tepuk tangan dong untuk masyarakat Indonesia. Jadi ini sebenarnya yang tadi sebut gue bilang bahwa di Indonesia itu kita butuh banyak orang-orang yang seperti itu. Sorry to say, bukan hanya politikus yang bisa ngomong doang ya. Sebagian besar gitu. Bahwa ada beberapa komunitas-komunitas di Indonesia seperti yang tadi. Mereka punya aksi gitu minimal. Itu udah luar biasa banget menurut saya gitu. Karena nggak hanya sekedar mengkritisi pemerintahan yang ada, mengkritisi sistem yang ada, tapi mereka membuat satu yang bisa jadi solusi gitu. Kalau bicara soal aksi-aksi yang muncul gini, munculnya kan dari putus asa karena itu kayaknya kan, gue nggak bisa pegangan sama siapa-siapa nih. Betul nggak sih? Iya. Iya dan juga kebanyakan motivasinya tuh kayak gini. Ini kita sekarang kayak tadi ya punya adik yang sekolah akan menikah mungkin. Amin gitu ya. Amin. Saya baru punya anak juga gitu. Sudah tahu cara mengurus surat pernikahan mungkin? Ya jadi kan biar penghulu juga bisa. Jadi kan video berikutnya nanti ada cara-cara mengurus surat pernikahan. Nah dari situ sebetulnya kenapa sih kok banyak anak-anak muda yang sekarang berusaha melakukan sesuatu? Karena sekarang aja kita ngeliat gitu ya pendidikan kayak gini. Kebayang nggak kalau kita nanti ngurus anak di zaman 10 tahun ke depan, sanggup nggak sih? Ini kalau kita nggak buat sendiri gitu. Tuh, ini berangkat dari seorang ayah yang memang dalam beberapa tahun lagi harus memikirkan pendidikan anaknya. Betul. Gitu. Dari mulai perusahaan, individu, kelompok masyarakat dan sebagainya yang mereka mau ngebiayain gitu. Masalahnya ini nggak saling ketemu. Oke, gitu. Jadi ada yang punya dananya. Ada yang punya dananya, ada yang gerak. Nggak tahu juga harus gimana kan. Kayak gitu, yang geraknya nggak saling ketemu satu sama lain. Yang punya dana nggak ketemu satu sama lain. Ini yang punya dana sama yang gerak nggak ketemuan juga. Akhirnya kita berpikir berarti yang dibutuhin sebenarnya yang mempertemukan gitu. Betul. Kayak hub. Bener. Jadi Gerakan Indonesia Berkibar itu kita bentuk sebagai hub dengan satu catatan, kita nggak boleh punya nomor rekening. Karena kami bukan broker gitu. Gurunya itu PNS atau itu like orang orang yang mau bantu aja atau itu? Jadi mungkin aku cerita satu cerita yang menarik yang kejadian kemarin di Purwakarta gitu ya. Jadi pas waktu itu ada dari jejaring kami, dari followers kami di Twitter itu ngasih tahu ini ada sekolahan yang butuh dibantu di Purwakarta. Bentuknya tadi udah tunjukin gitu ya. Cuman kecil sekolahannya, hanya ada 2 kelas buat beberapa kelas di situ. Terus anak-anaknya berjalan sekitar 12 km untuk sampai sekolah. Itu bisa sampai 2-3 jam jalan, nyampe sekolah pada pingsan karena belum pada sarapan. Ya, terus udah gitu kondisinya tuh prihatin, padahal itu Purwakarta, 2 jam dari Jakarta. Cuman deket banget gitu. Nah, terus itu kita tanya lagi ke yang ngasih informasi, ya udah coba dong di assess kira-kira kayak gimana, dia foto-fotoin, terus kita tanya lagi ke publik di sosial media gitu. Ada yang mau survei nggak ke sana? Kalau mau survei, nih ada form, bantu isi form biar kita tahu kebutuhannya apa aja. Ada ternyata yang mau volunteer survei ke sana gitu. Ya? Mau, bahkan yang mau nolongin tuh banyak. Datang sana, terus dari hasil survei tuh nggak kebutuhan yang paling mereka butuhan apa coba? Jas hujan. Jas hujan? Iya, jadi mereka tuh bilang jas hujan sama payung karena sering banget mereka kehujanan. Di situ gitu. Saya balik ke Sabang Merauke tadi kita bercerita dikit bagaimana mencoba menumbuhkan toleransi anak-anak di Indonesia dan juga mengenai pendidikan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Indonesia. Di sini sudah ada Ibu Lili dan juga suaminya Pak Kosmas, tepuk tangan untuk mereka berdua. Ini adalah orang-orang yang terlibat dalam Sabang Merauke pada saat itu menerima tamu ya Bu Lili ya. Tamunya siapa ya Bu Lili? Kami mendapat ASM, anak Sabang Merauke bernama Ferdinand. Ferdinand ini asli anak Flores yang ikut ayahnya sebagai TKI di Sabah.
apa yang Anda sampaikan atau Anda tunjukkan kepada Ferdinand dalam 2 minggu saat dia tinggal bersama Anda? Untuk tanamkan ke Ferdinand, untuk dia misalnya dia harus tidak boleh putus sekolah, dia harus bisa mengenal Indonesia dengan baik, itu yang kami ajarkan. Coba kami mencoba menjadi inspirasi buat Ferdinand. Tapi pada dasarnya sebetulnya maksud itu malah terbalik. Kami justru yang banyak terinspirasi oleh Ferdinand maupun anak ASM yang lainnya. Menarik. Jadi anak ini datang untuk belajar, malah Anda yang belajar jadi dari anak ini ya? Kami sekeluarga yang banyak sekali belajar dari belajar apa Bu kegiatan dari Sabang Ferdinand Merauke. ini? Kami tentang toleransi. Kebetulan kami Muslim, Ferdinand Katolik. Jadi kami mengajarkan kepada anak-anak kami bahwa bagaimanapun juga Ferdinand sudah seperti saudara mereka. Dan anak-anak harus menganggap Ferdinand itu seperti saudara mereka. Misalnya Ferdinand mau ke gereja pun kami akan antar. Karena pada selama 2 minggu tinggal bersama kami, ada saatnya Sabtu Minggu yang Ferdinand harus ke gereja. Dan ada kisah menarik pada saat perpisahan, anak Anda katanya juga berlinang air mata begitu ya pada saat itu. Iya. Karena begitu sayangnya dia dengan Ferdinand sampai nangis sesungguhkan, sampai memberi pesan 3 kata, kamu tidak boleh putus sekolah, itu benar-benar ditanamkan pada Ferdinand. Wow. Makasih Bu Lili. Itu di keluarga saya kebetulan juga seperti itu. Karena saya Muslim, ibu saya Nasrani, adik saya Nasrani. Katanya juga berlinang air mata begitu ya pada saat itu. Iya. Karena begitu sayangnya dia dengan Ferdinand sampai nangis sesunggukan, sampai memberi pesan 3 kata, kamu tidak boleh putus sekolah, itu benar-benar ditanamkan pada Ferdinand. Wow. Makasih Bu Lili. Itu di keluarga saya kebetulan juga seperti itu. Karena saya Muslim, ibu saya Nasrani, adik saya Nasrani gitu ya. Di keluarga besar itu salah satu yang saya rasakan betul bagaimana nilai-nilai toleransi beragama yang memang menjadi satu komposisi yang sangat menarik ketika itu bisa terjadi gitu. Karena di keluarga saya ketika ada yang Natalan, kita juga datang sama-sama. Mereka mau prosesi kebaktian pun kita ada di situ. Dan gitu. itu Menghargai aja gitu. Ya? Itu indah banget sih. Kita lebaran pun, saya yang lebaran dengan tante saya, semua kumpul. Itu indah banget sih sebenarnya. Ini sebenarnya pindah jadi Sabang Merauke sebenarnya gitu. Kita bilang toleransi, keanekaragaman, tapi banyak banget kita ada konflik-konflik Ahmadiyah, Syiah lah, nggak boleh beribadah lah gitu kan, dan masih mencibir-cibir kaum minoritas. Maksudnya kita cuma lip service aja gitu, cuma manis di bibir. Tapi pas gerak kita ini bisa jadi bom waktu toleransi. Saya gitu. harusnya kan yang lain gitu ya. Harusnya menerima perbedaan, bukan hanya mentolerate gitu. Tapi menerima perbedaan itu suatu anugerah dari Tuhan, terima aja emang sebagai manusia diciptakan berbeda-beda untuk mengenal gitu kan. Kita hidup di Indonesia. Ya di Indonesia ya gitu, dan yang lebih diverse lagi daripada negara-negara lain gitu. Jadi itu yang pengen Sabang Merauke kenalkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi jangan hanya diajarin di kelas, apalagi sekolah-sekolah yang mayoritas gitu, kayak sekolah Islam, sekolah Katolik yang rata-rata nggak terlalu banyak exposure terhadap orang-orang Indonesia yang berbeda agama, beda etnis, tapi dirasakan gitu. Stay dengan family yang berbeda agama, yang teman-temannya beda agama juga, hargai mereka gitu. Itu yang perlu diajarkan juga, dan kayaknya ada kesaksian juga dari teman kita juga yang SD nggak lulus-lulus. Yang tampaknya belum lulus juga, Sasha. Baru masuk kali. Kalau analisa Anda umurnya berapa ini, Sasha? I don't know. Ini 28 kayak 7 tahun tapi banyak hormon sapi atau apa gitu. Sapi impor Australia. Ari Kriting juga punya opini tentang pendidikan di Indonesia kayaknya. Ya, kita dengarkan dulu Ari Kriting yang sudah tampan sekali dengan kemejanya itu. Silakan Ari. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Kriting. Saya kebetulan dari Indonesia Timur juga. Senang sekali dengar tadi ada program dari Sabang Merauke. Itu bagus sekali karena dengan begitu kan remaja-remaja ini bisa lebih terdidik, bisa mengerti Indonesia. Jadi akan ada akulturasi budaya mungkin setelah itu, ya kan? Tepuk tangan untuk mereka. Wow, bahasanya canggih sekali. Anak SD mau akulturasi. Jadi nanti pulang-pulang yang dari Padang dia bisa bikin rendang komodo mungkin seperti itu. Terus yang dari timur juga balik-balik dia bisa bikin sagu rasa balado gitu mungkin. Luar biasa itu, bisa akulturasi budaya seperti itu. Tapi memang betul ya, pendidikan itu memang paling penting sekali. Karena
itulah yang akan membuat yang akan mendidik kita itu, pendidikan itu yang akan membuat kita di masa depan itu seperti apa. Contohnya saya itu sebenarnya agak penasaran, dan pendidikan di Indonesia itu utamanya itu masalah pendidikan moral. Kalau zaman kita dulu kan itu namanya itu PMP. Wih, bapaknya ngangguk-ngangguk, ya masih sejaman kita bapak ya. PMP dulu, zaman itu namanya pendidikan moral Pancasila. Karena kalau kita lihat di pendidikan moral Pancasila dulu itu ada yang namanya itu kita ciri-ciri menjadi anak baik, iya kan? Kita diajarkan untuk menjadi anak baik. Jadi itu adalah kita misalnya ciri-ciri anak baik, suka menabung, iya kan? Suka membantu orang tua. Misalnya orang tuanya pencuri motor, berarti suka membantu orang tua mencuri motor. Seperti itu. Jadi kita diajarkan didik bagaimana menjadi anak baik. Ada satu poin yang itu membekas sekali di ingatan saya. Ciri-ciri menjadi anak baik itu salah satunya itu adalah membantu menyeberangkan nenek-nenek. Nah, ini mengganggu pikiran saya ya. Ini menurut saya ini tidak aplikatif ya. Siapa yang punya ide ini menulis anak baik itu membantu menyeberangkan nenek-nenek? Karena pertanyaan saya adalah, di antara kawan-kawan yang ada di sini semua, siapa yang pernah menyeberangkan nenek-nenek? Nenek saya pernah. Saya juga tidak selama saya SD, dan ini membuat saya merasa gagal menjadi anak baik. Terus pertanyaan saya, kenapa di situ ditulis membantu menyeberangkan nenek-nenek? Ini tidak aplikatif. Misalnya yang menyeberang itu ibu hamil. Dia bawa barang banyak, labu, kangkung, babi, kasuari, bawa banyak belanjaan. Dia bawa belanjaan banyak, ibu hamil, tiba-tiba dia mau menyeberang. Ini kan tidak aplikatif. Tiba-tiba ada anak baik satu di sampingnya, dia minta tolong. Nak, bisa bantu ibu menyeberang? Ini jawabannya anak bagaimana coba? Menyeberang? Ibu itu masih terlalu muda. Di buku ditulis, membantu menyeberangkan nenek-nenek. Ibu tahu kan definisi nenek-nenek menyeberang sendiri? Tidak aplikatif, ya kan? Stok nenek-nenek di Indonesia, jumlah nenek-nenek di Indonesia itu tidak sebanding dengan kebutuhan jumlah anak baik yang ingin menyeberangkan mereka. Makanya sangat jarang kita temukan nenek-nenek yang bisa kita seberangkan di pinggir jalan. Ini saya himbau kepada pemerintah mulai tahun depan agar anak Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin bisa dihimbau kepada panti-panti jompo untuk bisa mengadakan menyeberang bersama. Ya, program nenek turun ke jalan begitu mungkin ya. Jadi kita bisa bantu mereka. Oke, saya Ari Kenting, terima kasih banyak. Sukses untuk semuanya. Boleh juga di sekolah alam. Indonesia Baru, tema kita malam hari ini Indonesia Baru. Saya mau tanya dari satu-satu masing-masing, singkat saja. Indonesia Baru harapannya seperti apa, Mas Syafiq? Indonesia Baru harapannya satu, masalah pendidikan tuh bisa beres kalau semua orang di Indonesia, mau dia pemerintah, mau dia pejabat, mau dia public figure, mau dia media, mau dia orang biasa, mau dia guru, mau dia dosen, siapapun itu saling bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia, masalah pendidikan. Karena untuk masalah pendidikan, buat saya sendiri gitu ya, mau nggak mau emang harus kerja sama pemerintah juga. Dan untuk pendidikan, one enemy is one too many. Jadi kita nggak boleh punya musuh, kita harus bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau Jordan? Indonesia yang lebih baru itu Indonesia yang lebih damai dan toleran, Indonesia yang lebih terdidik, dan Indonesia yang lebih saling mengenal antara sama lain. Oke, harapannya dalam setahun mungkin agak susah, tapi tentunya boleh dong ya. Harus punya visi yang besar. Harus bareng-bareng juga, ini ada yang mau bantu juga di sini. Indonesia Baru, Reza, apa? Indonesia Baru menurut saya adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang mau meneruskan satu perbuatan baik ke masyarakat lain untuk terus berbuat baik. Karena saya percaya pay it forward. Saya senang banget sama kalimat itu menurut saya, karena apa yang kita terima secara baik kita harus teruskan ke orang lain lagi, dan mengingatkan orang tersebut kalau bisa sebagian kecil diteruskan lagi ke orang berikutnya. Saya rasa bisa jadi manfaat yang baik. Kalau bisa kita dulu yang mulai, ya nggak sih? Kita dulu yang berbuat baik. Indonesia yang baru menurut 3 tamu saya di sini, tepuk tangan untuk mereka semua. Terima kasih banyak. Reza, Jordan, dan juga Mas Syafiq. Tentunya kita doakan Sasha nanti Indonesia Barunya. Kita masih ada berapa segmen lagi? Masih ada yoi. Kita masih akan kembali tetap di Indonesia Baru. Kapal api, aromanya, rasanya, kepuasannya. Suka yang hitam ya? Kapal api,
jelas lebih enak. Halo pecinta sensasi. Menurutku keren banget. Sensi, sensasi selebriti. Kompas TV, inspirasi Indonesia.
kabar Gugun? Baik. Jono, apa kabar? Ya, Mas Boy. Sasa kenal yang ini yang pernah di London. Oh, Inggris. yang mana yang pernah di London? Ini main di Semuanya. London. Nonton? Iya di Hyde Park. Bukan Hyde Hyde Park. Ya. Iya benar ya waktu itu? Iya benar. Udah bawa nama Indonesia ke luar negeri. Gugun Blue Shelter memang lumayan membuat headline pada saat menjadi wakil Indonesia dan sudah melewati banyak sekali band-band yang lain dan berhasil tampil di Hyde Park di London waktu itu. Tapi konon katanya waktu di sana beda ya tampil sama Indonesia ya. Lebih repot katanya, bener gak sih? Bener gak Jono? Apa? Repeat. Jono emang gitu dia. Lebih Suka lebih repot, bener gak sih? Repot. Bawa sendiri barang-barangnya. Coba kalau bilang rempong. Oke, Jono gak ngerti. Rempong ngertinya. Itu baru ngerti tuh. Lebih rempong. Enggak juga sih, kita memang udah biasa. Jadi mereka sediain alat musik gitu yang kita minta, terus kita setting sendiri. Ya udah biasa aja sih. Oh, menyenangkan menurut kita sih menyenangkan itu. Oke. Kalau berbicara soal musik ini kan banyak sekali yang mencoba memakai musik ini untuk menerjemahkan isi hati. Ini kalau itu kita berat banget ini. Oke, kita ganti aja pertanyaannya. Pernah gak sih kepikiran bikin lagu untuk ya sedikit terinspirasi Indonesia gini banget sih bikin lagu gitu? Pernah gak sih? Udah ada. Yang mana nih yang paling? Banyak sih. Yang mana yang paling sampai sekarang nih Indonesia banget nih lagunya? Ada satu lagu dari album terbaru kita. Jadi waktu kita di Hyde Park, kita nongkrong di backstage, ada wartawan dari Columbia. Dari Radio Columbia. Terus dia nanya, kalian dari mana? Indonesia. Oh, kok bisa kalian main musik seperti ini? Bukannya negara kalian lagi perang. Kalian lagi memegang senjata gitu. Serius? Iya. Oh, enggak, kita disangka lagi perang. Kita megang gitar. Tapi beneran disangka lagi perang? Enggak, dia pikir Indonesia lagi perang. Dia pikir Indonesia kacau. Padahal Columbia kan lebih kacau daripada sini. Tapi kalau keluar, kalau muka-muka Indonesia mereka sangka dari mana? Ini dari India. Ini dari Nepal. Dari Nepal, Ya? dari mana ya? Ada yang bilang dari Thailand, ada yang Ya, soalnya kadang-kadang kalau aku pulang, keluarga saya sendiri gitu lupa aku tinggal di mana, selalu dia, oh Sasa, kapan pulang ke Myanmar? Or kapan pulang ke Kambodia? Mereka tidak ingat ini Indonesia ini. Bahkan untuk mengingat nama itu kita Indonesia merasakan aja. gitu juga sih. Yeah. Jadi kalau So it feels like that? Kalau menjelaskan Indonesia kepada mereka tuh apa tuh yang paling mudah? Apa ya Indonesia tuh adalah Ya, banyak banget orang di luar yang nggak tahu Indonesia di mana. bahkan nggak pernah dengar juga. Cuman tahu, oh Indonesia itu dekat Bali. Deket sih, emang deket sih. Ya, mereka pikir Bali itu negara sendiri ya. Jadi butuh juga musisi dari Indonesia yang keluar karena itu promosi negara kan. Iya benar, maksudnya kan banyak cara mengenal Indonesia ya. Yeah. Bisa dari pemberitaan, bisa dari olahraga, salah satunya dari musik juga, dari budaya juga. Film juga dari bisa. film tadi ya? Ya, tapi kalau Hollywood itu ya orang tahu Amerika gara-gara mereka pintar bikin film. Betul sekali. Kita harus bukan harus kita main ya, film aku di orang Hollywood asing juga aku kita ya. lupa. Anyway, orang Indonesia gitu harus bikin. Terima kasih banyak Gugun Blue Shelter. Oke, makasih. Ini terus tentunya kita doakan terus mengharumkan terus musiknya juga dan juga menjadi representasi Indonesia di ajang-ajang internasional lainnya juga. Kita masih nanti akan kembali. Ada juga cara merepresentasikan Indonesia. Apa itu? Mungkin dengan ajang-ajang internasional. Ajang? Ya ajang. Tahu ajang nggak? Enggak. Acara. Kita akan kembali dengan Putri Indonesia yang jadi representasi Indonesia di ajang Miss Universe terakhir ini. Sesaat lagi tetap di Indonesia Baru. Bawah pengawasan mutu yang sangat ketat berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin. Good. Mastin. Good. Di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat berkhasiat memelihara kesehatan tubuh.
Mastin. Good. Mastin. Good. Mereka kadang menggemaskan, tapi tak jarang mengundang keharuan. Berikan mereka sentuhan hangat. Remember that Melissa hasn't actually formally adopted Tyson yet. So for her to face this crisis and face up to it and go. Bondi Vets. Senin sampai Jumat pukul 13.30. Kompas TV. Inspirasi Indonesia. Jadi ternyata masih banyak harapan buat Indonesia ya. Pendidikan ada juga yang Ada bagus. harapan. Ada harapan juga. Tadi jadi lumayan nih buat video-video YouTube. Sasha sudah mengumpulkan bahan sepertinya di sini. Kayaknya aku nongkrong di sini terus banyak bahan. Ya. Videonya makin aktif, uangnya makin mengalir, betul. Nah anyway, tamu kita berikutnya ini adalah seorang putri Indonesia, yaitu Putri Indonesia tahun 2013. Ini punya banyak pengalaman yang menarik. Dan dia mau berbagi cerita sama kita. Wah, kita untung sekali. Ya, kita akan mendongak ke atas dan melihat Wulandari Herman. Hai Wulan. Apa kabar? Aku jinjit ya kalau di sini ya. Hai, Silakan duduk Wulan. Harus segera duduk ya, segera duduk soalnya kalau berdiri ketahuan kita nggak setinggi Wulan. Tinggi banget kan? Tinggi. Tingginya berapa sih? 175. Oh, oke. Terus tambah lagi itu. Tambah engrangnya berapa? Berapa? 5 meter. Tinggi banget sepatunya. Wulan 2013 Putri Indonesia, kemarin juga mewakili di Miss Universe. Masuk 15 besar, wow. 15 besar di Miss Universe waktu itu. Di Moskow ya? Waktu itu terakhir berapa besar kemarin? Saya? Waktu di Miss Universe. Wah, saya dieliminasi. Iya. Bukan masuk 15 besar ya? Ini enggak, ini. Terlalu besar justru. Ini, tadi ini goblok di sananya itu yang di Kanada, itu di Kanada kan. Terus suruh pakai gaun diri-diri. Terus? Gitu. Terus mereka jalan bolak-balik, capek kan aku naik ojek dieliminasi. Oke, karena curang naik ojek. Wah, aku pikir itu lebih, efektif? Ya, pintar kan, praktis gitu. Tapi mereka enggak ini. Oke, memang salah satu bagian dari menjadi atau ikut serta dalam Miss Universe itu memang harus pintar. Tapi bukan menyalahi aturan gitu loh. Ini jadi menyalahi aturan. Ambil risiko kalau naik ojek ya. jadi yang benar yang mana harus apa aja kalau. Tapi Wulan juga naik ojek juga sih di Jakarta. Sering kemarin naik ojek. Seorang Putri Indonesia naik ojek. Naik ojek. Sebenarnya kalau mau minta diantar, enggak ya. Banyak kayaknya dia harus naik motor trail gitu, tinggi gitu, biar ada tempat untuk kakinya panjang. Jadi gue baru tahu nih, seorang Putri Indonesia naik ojek like every day, tiap hari, tiap minggu. Almost every day. Dalam minggu ini udah 2 kali naik ojek. Karena itu jauh. Dari Pondok Indah sampai Sudirman kita naik ojek. Hujan lagi waktu itu. Ini bukan lagi syuting FTV kan yang pacarku tukang enggak, ojek. ini nyata, reality. Oh, reality. Anyway, kita kembali ke Wulandari Herman ini menjadi wakil Indonesia di Miss Universe. Kagok katanya pertama kali ya bergabung dengan mereka di karantina. Iya sih, karena semua kan cantik, tinggi gitu loh. Kagok sih ya, tapi cuma kayak hari pertama doang, habis itu udah enggak. Cara mencairkannya itu gimana? Apakah dengan keripik balado yang dibawa? Iya, itu juga. Makanan itu salah satu cara buat deket sama mereka gitu loh. Karena kan makanan kita aneh tuh. Yang keripik baladonya tuh kan kayak merah, pedas gitu loh. Disangkain ini apa? Crunchy berdarah-darah gitu ya? Mereka situ makan pertama-tama tuh kesakit perut. Dia bilang ini Miss Indonesia sengaja nih ngasih aku. Sabotase? Biar semuanya sakit dan cuma dia yang ini gitu loh. Dia pikir begitu. Tapi aku bilang enggak, karena memang makanan itu karena perutnya belum terbiasa. Jadi kayak selalu buang air gitu loh. Itu bikin kurus, bagus. Tapi mereka pikir itu taktiknya Wulan gitu loh. Biar semuanya pada sakit, jadi Wulan sendiri yang jadi finalisnya gitu. Tapi benar juga ya, boleh dipakai juga tuh mungkin Miss Universe berikutnya. Semua dikasih ini gratis makan, iga cobek cabai hijau gitu kan. Semuanya besok gak ada yang datang. Mules semuanya di rumah sakit. Akhirnya kompetisinya dilanjutkan dari rumah sakit. Itu lebih ke kayak Wulan mengenalkan budaya kita gitu loh. Jadi dari 8 koper yang dibawa ada 2 khusus Indonesia.
ada Bawa 8 koper. 8 sendiri? Sendiri, berangkatnya sendiri. Oh, pantesan langsing ya? Karena kan sebulan. Oh iya. Dan kan putus setiap hari ganti baju gitu loh. Oh, jadi abis pakai nggak mungkin dipakai lagi? Nggak mungkin, nggak boleh. Satu koper Putri itu Indonesia nggak boleh pakai baju 2 kali, itu peraturannya. Itu kebayang loh, bajunya gaun-gaun panjang gitu-gitu kan? Enggak semuanya panjang sih, Tim. Ada yang pendeknya juga. Oh, oke. Oh, jadi dua koper itu baju? Ya, tapi khusus Indonesia, khusus batik, songket, ada ikat. Jadi banyak, dan mereka tuh selalu suka apa yang Wulan pakai. Misalnya batik, mungkin karena aneh gitu loh motifnya. Nggak pernah lihat gitu ya? Mereka bilang, boleh nggak saya beli? Wulan pikir, kenapa nggak dijual ya? Kalau dibawa pulang lagi ke Indonesia kan berat. Ya udah jual aja gitu loh. Dan mereka kan harga bisa berkali lipat gitu. Jadi jual apa aja? Baju ada saja? Ada dress, ada sendal rumah yang dari Bukit Tinggi, ada batik, ada ikat. Nah, yang desainernya bilang misalnya harganya 50, nanti Wulan jualnya bisa 100 misalnya gitu. Ilmu Padang masih ke bawah. Dia pintar sebenarnya menipu para orang-orang asing itu ya. Namanya jualan harus ada untungnya. Baju mahal sekali di Indonesia. Padahal di Tanah Abang 10.003 gitu kan. Dia mereka mana tahu, ya kan? Mereka nggak tahu ya. Mereka mana tahu gitu. Jadi orang itu asing ya kurang pintar. Mungkin bisa. Oke. Itu Sasha ya. Menurut saya mereka cukup cerdas ya mau mengetahui soal Indonesia. Tapi mereka tertarik soal Indonesia ya? Mereka sangat tertarik. Dan banyak yang mau datang tahun baru ini Desember. Banyak yang mau ke Pulau Komodo. Para Miss Universe itu? Iya, para Miss Universe itu. Ada 7 negara. Sasha boleh dilanjutkan, saya mau booking tiket dulu ke Pulau Komodo. Para oke. Buat mereka yang resolusi tahun 2014 itu adalah jodoh. Akhir tahun ini ada banyak Miss Universe yang akan ke Pulau Komodo, oke? Paling jago. Kode ya? You're gonna get in trouble with your friends, I think. Pada saat memperkenalkan Indonesia, apa sama nggak masalahnya sama Gugun bahwa mereka mengenal Indonesia sebagai suatu negara yang dekat dengan Bali juga? Iya, banyak yang bilang Bali itu ada di mana sih gitu loh. Banyak sih, ada beberapa yang bilang gitu. Padahal kita tahu kalau Bali itu kan Indonesia. Ada orang bilang, iya sayang banget ya kamu tuh nggak tahu kalau Bali itu adalah Indonesia gitu. Tapi ulang lebih fokusnya kepada kayak batik, makanan. Karena kalau masalah tourism, mereka sudah tahu tentang Indonesia. Most of them, they know about Indonesia. Kayak Komodo, kayak Mentawai untuk surfing. Jadi nggak fokusnya ulang udah nggak kesana sih. Cuma lebih kepada orang Indonesia itu seperti apa gitu loh. Dan mereka tahu Indonesia itu kan yang sangat lama. Kita mudah tersenyum, kita mudah bergaul gitu loh. Dan juga makanan tadi. Ilmu jualannya Wulan nih. Coba. Wulan mau jualan, ini anggap aja ya, ini peninggalan Indonesia ya. Ini sebuah, apa sih, pedang atau pistol? ya, ini sebenarnya lightsaber sebenarnya buat Star Wars sebenarnya. Tapi kita bukan di sini mau jadi lightsaber, ini adalah totem peninggalan dari zaman Majapahit. Penuh sejarah ya? Nggak punya totem kayaknya zaman Majapahit itu ya. Tapi anyway, jadi saya serahkan di sini Anda meyakinkan bagaimana orang asing ini akan bisa diyakinkan bahwa Indonesia itu menarik sekali. Tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Indonesia Baru. Konser spesial Tahun Baru. Berbagi semarak bahagia jelang pergantian tahun bersama penyanyi kelas dunia Robbie Williams. Konser spesial Tahun Baru. Selasa 31 Desember pukul 22. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. The pressure and the expectation was really, really high. Raditya Dika dan kenangan cintanya temani kamu menjelang tahun baru. Palingan juga si Miko belum pernah punya pacar. Punya? Raditya Dika percaya, sejatinya cinta itu tidak pernah menuntut. Put, tapi aku sayang sama kamu. Aku lebih sayang sama kamu.
Dia percaya dia bisa move on. Tapi, apa jadinya ketika dia menemukan kardus-kardus berisi kenangan bersama mantan? Teori gue datang dari sini. Di sini ada barang dari peninggalan 21 mantan gebetan gue. Film spesial Tahun Baru, Cinta Dalam Kardus. Selasa, 31 Desember pukul 18.30. Saksikan kembali Rabu, 1 Januari pukul 13. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kasihan ya mbak, yang sabar mbak. Pap, skipap, pap, preman. Wow. Bro lu gila bro, goreng ikan lohan. Gurame udah mainstream bro. Aku adalah anak matahari. Satria Baja Hitam. Balik di sana mana? Angkat! Wah. Jadi Putri Indonesia ini senang sekali memperkenalkan Indonesia melalui ya makanan, melalui batik dan lain-lain kepada para kontestan di Miss Universe waktu itu berlangsung di Moskow. Ada seorang kontestan di sini. You seem very interested in Indonesian artifacts, ya? Oh, I definitely am. Yes. You definitely am. Okay, could you tell us what you're interested in? I have a large collection of swords Impressive. and vests. Oh, vests. Yeah. Okay, swords Medieval and vests. Medieval. Okay. Anyway, I have a friend here, Wulan. Halo Wulan, apa kabar Wulan? Hai, apa kabar? Ya ampun, baik. Wulan. You can speak bahasa, wow. Bisa. Tiba-tiba bisa? Sedikit. Terus kamu punya banyak keris? Huh? You know this keris? Oh, I don't Pernah know this lihat? particular one. I do like to collect swords, though. Okay. Oh, but this is very special. You cannot find anywhere. This is only me can sell this to you if you want. It's really good one. Believe It's me. Indonesian, you know? It is Indonesian. It's Indonesian. Yeah, it's Indonesian. I could kind of assure you that it's Indonesian. Mm-hmm. Do you like It doesn't feel so like a But sword, it's impressive, you know? right? Kan Yeah. Indonesia kan banyak Banyak peninggalan-peninggalan banget. Dan bersejarah ini banyak. cuma ada satu di Indonesia. Iya, oke. Sama Wulan tadi memperkenalkan keripik balado, benar ya? Keripik balado, ada rendang juga, ada keripik kulit. Sampai diminta ngirim lagi si rendang Iya, itu dikirimin dari... lagi. Tapi karena ke makanan kan nggak boleh dikirim, jadi ya nggak bisa. Keripik nggak bisa? Nggak bisa. Ada yang minta kirim kue kue kuping gajah. Kayak kue tradisional itu kan, kuping gajah ya kalau namanya. Tapi kamu nggak bilang sama mereka, these are elephant ears. Iya, aku bilang. Terus mereka langsung tuh kena sangat animal aneh. cruelty gitu. You eat elephant ears gitu. Dia bilang, kamu bisa makan telinganya gajah gitu. Terus dia bilang, ini versi kecilnya kan juga bentuknya agak bulat gitu kan. Dia bilang, kenapa sih namanya kok gajah gitu. Sebenarnya kan gajah itu gede. Oh, jadi mereka nggak yang, gajah di Indonesia kecil banget ya? Nggak gitu ya? Enggak sih. Dunia kesehatan Indonesia juga banyak sekali masih banyak masalah yang muncul lah, masih banyak perdebatan juga. Tapi gimana pun juga ternyata masih banyak juga orang baik dalam dunia ini. Salah satunya yang aktif dalam Doctors Without Borders. Berikut ini. Saya ingin undang Dokter Sartini. Halo dok, apa kabar? Halo. Silakan duduk Dokter Sartini.
Ini sudah dipakai di flagshipnya kayaknya. Ini tulisannya apa ini? Medsan Sans Frontiers. Dokter Sartini ini pernah ke beberapa tempat bencana, kemarin terakhir ke Filipina. Ya. Melihat bagaimana kondisi di setelah pasca Topan Haiyan. Kemana lagi yang pernah datang ya? Tempat tugas South Sudan 2 kali, kemudian India, Bangladesh. Untuk Indonesia pernah di Sigli Aceh dan di Papua. Dan beberapa tempat lain untuk misi pendek-pendek. Itu semua bencana atau gimana? Bervariasi ya, antara konflik atau wabah atau bencana alam, atau memang seperti di South Sudan itu karena negara hampir menjadi negara baru, jadi mereka perlu bantuan selama masa transisi itu. Gitu. Nggak takut ya. Maksudnya datangnya tuh ke tempat yang lagi ada wabah, ada perang. Wabah itu like an epidemic, like diseases everywhere gitu. I mean, you could get it right when you come there, kan bisa terkena gitu. Ya benar. Takut, mungkin bukan takut, kadang-kadang khawatir. Tapi kita yang memilih bidang pekerjaan ini kita tahu resikonya nomor satu. Yang kedua juga kita hidup mati kan bukan di tangan kita ya, kapanpun dimanapun bisa terjadi. Lalu sejauh yang saya lihat di lembaga tempat saya bergabung ini, mereka punya protokol-protokol untuk masalah seperti kesehatan, pencegahan itu selalu ada untuk staff. Tapi tampaknya nggak mundur tuh dari situ ya, nggak membuat udah ke daerah konflik, daerah penyakit, tetap ya semangat aja gitu. Iya sih, kebetulan waktu saya akan lulus itu kan yang peristiwa tsunami Aceh ya, dan saat itu yang saya mantepin untuk. Itu ikut? Ya. Oke. Kalau Wulan kan juga pada saat menjadi Putri Indonesia, menjadi presentasi Indonesia nih di luar negeri gitu. Tentunya orang juga banyak yang nanya masalah di Indonesia tuh apa sih? Apa sih masalah yang biasa kamu sorot tuh kalau ditanya seperti itu? Yang Wulan katakan kalau mereka menanyakan itu, lo melihatnya kalau masalah Indonesia, kita melihat kalau Indonesia sekarang udah jauh lebih maju ketimbang kita bandingin yang dulu gitu loh. Dalam demokrasi saja Indonesia jauh lebih maju dibandingkan negara Middle East atau yang lainnya. Kita lihat beberapa tahun kita udah demokrasi, kita lihat kan Middle East baru mulai menyuarakan demokrasi gitu loh. Jadi Ulang bilangnya kalau negara Indonesia itu negara yang sedang berkembang, Ulang tidak mau menunjukkan masalah kita gitu. Why? Tidak perlu kita menunjukkan masalah kita ke orang lain, tapi yang perlu kita banggakan ya bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang gitu loh. Malah waktu kita di Miss Universe, si Mr. Trumpnya bilang, kamu tahu tidak kalau Indonesia itu adalah negara terseksi buat investasi. Dia bilang itu. Ya, lo bilang saya sangat bangga kamu mengatakan itu karena memang kita lihat kan bagaimana Indonesia sangat ekonominya sangat luar biasa dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Eropa itu zaman dulu. Sekarang zaman ya Amerika, tapi kayaknya ini zaman Asia. Masa depan itu Asia gitu. Yeah, that's right. Salah satunya Indonesia. Yeah, and then they said, you guys kalau tinggal di Australia dan nggak ngajarin anaknya kalau nggak bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, itu rugi anakmu. Jadi ngajarin dua bahasa itu. It was like, that's still like, it is gonna be, I think that's right. Kita bangga jadi Indonesia. Yeah, I mean business in Indonesia, look at a lot of opportunities. Jadi ada prospek buat kita jadi pengajar bahasa Indonesia di Australia. Kalau saya mungkin enggak ya. Dari sisi lain. Kita masih kembali tetap di Indonesia Baru. Sadarkah Anda bahwa proses penuaan tidak hanya terjadi pada kulit, namun juga organ lain? Gaya hidup modern yang tidak sehat seringkali menyebabkan terjadinya proses penuaan dini, sehingga penyakit-penyakit degeneratif muncul di usia yang lebih muda. Anda bisa mencegahnya dan hidup lebih muda lebih lama. Mulailah dengan mengukur usia organ Anda yang sebenarnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi 021 292 70 700. Morinda, live younger for longer. Buka pagi dengan sajian informasi bergizi untuk segarkan hari Anda. Kompas Pagi, setiap hari pukul 5 pagi.
di Kompas TV. Semangatnya ini adalah semua orang pasti menginginkan sesuatu yang lebih baik buat hidupnya dan juga mungkin buat Indonesia juga pastinya menyimpan harapan juga. Kalau dari dokter, Indonesia baru buat dokter apa tuh yang diinginkan di Indonesia yang baru? Dari sisi medis ya. Ya. Harapannya semua rakyat Indonesia dimanapun bisa punya akses ke kesehatan dan gratis gitu. Menurut saya sangat sulit orang kalau sakit masih harus mengkhawatirkan ini dan itu gitu. Simple sih sebenarnya, cuma tampaknya susah banget ya untuk mendapat jaminan kesehatan gratis di negeri ini. Ya, tapi saya yakin kalau kita tidak hanya tim medisnya, tapi tim-tim lain kalau bekerja sama pasti bisa kok. Oke, sama dengan pendidikan bahwa semua juga harus ikut bergandeng tangan. Wulan, Indonesia yang baru, apa yang Anda inginkan? Indonesia yang memberikan kebebasan untuk orang memberikan opini dan pendapat mereka gitu loh. Dan juga Indonesia yang terus belajar. Karena kita belajar kita bisa membuat Indonesia lebih baik. Negara maju itu negara yang tidak pernah berhenti untuk belajar gitu loh. Oke, tadi cocok juga dengan dunia pendidikan tadi. Harus belajar juga. Kalau kamu gimana? Saya ingin Indonesia yang tertib orang-orangnya ya. Kita mulai aja dari diri kita dulu. Itu dari sebelum kita mengharapkan pemerintah yang tertib, yang seharusnya sudah tertib dari sananya ya. Jadi jangan sampai diminta-minta gitu ya. Ya Pak ya Bu ya. Jadi Indonesia baru buat saja. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo kita semua kerjasama untuk tidak kawin di gang. Karena itu gak bisa lewat. Dan kemarin aku nikah kan, aku udah komplain dari dulu. Kan gak bisa lewat, itu orang kawin di gang lagi gak bisa lewat ya. Aku komplain. Tahu gak Sasa nikah di mana? Di mana? Tutup jalan, nikah di jalan, ditutup di jalannya. Jadi I'm like, oh my God, kenapa Dan? Itu nanti orang gak bisa, nggak apa-apa. Tutup jalan juga kan? Ya kita udah izin sama tetangga, ya tapi tetangga bukan masalah orang yang mau lewat gitu. Curahan hati salah saja sih pesan. Terima kasih banyak tamu-tamu saya di sini. Indonesia yang baru tentunya kita harapkan lebih baik lagi dengan dokter-dokter yang lebih berkualitas seperti Ari Kritik. Saya dokter spesial, saya bisa mengobati penyakit apa saja. Sakit hati juga bisa. Saya sakit hati semua penyakit bisa. Kayaknya kamu ada gangguan pencernaan mungkin. Kalau yang itu kayaknya ada gangguan kejiwaan dia diurusin itu mungkin. Ada dokter, ada masalah di hati. Ada masalah di hati. Saya ahlinya. Lihat aja ini love gitu kan. Bisa lampu nyala-nyala. Boleh tanya? Silakan. Kemarin tadi aktor sekarang jadi dokter secepat itu kah? Saya tadi lulus SD langsung jadi dokter ya. Saya agak singkat memang waktunya. Oh, jadi SD-nya jurusan kedokteran? Jurusan kedokteran. Udah ada sekarang SD pakai jurusan ya? Pakai jurusan. Dan saya nanti akan mengabdikan hidup saya ke pelosok-pelosok. Pelosok-pelosok? Biar sama-sama duet gitu kan cerita. Jadi Ari, tadi saya juga belum tanya Indonesia yang baru, boleh dong. Ini biarpun stand up comedian tentunya punya harapan untuk Indonesia. Indonesia yang baru. Saya sih berharap kita kan ini mau menghadapi 2014 ada pemilihannya. Mudah-mudahan kita bisa dapat pemimpin yang bisa membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wow. Jadi, biar semua daerah juga bisa setara gitu kan. Mudah-mudahan 2014 nanti di Indonesia Timur sudah bisa macet juga. Tanda-tanda kemajuan kita kan. Ada kemajuan lah ya bentuknya paling tidak ya. Terima kasih banyak semuanya. Dan ada mungkin tadi kita menggambarkan bagaimana musik juga bisa memperkenalkan Indonesia. Ada juga sebuah lagu yang tampaknya mengingatkan banyak orang Indonesia mengenai tanah air mereka dimanapun mereka berada. Gugun Blues Shelter akan menutup perjumpaan kita di Indonesia Baru malam hari ini dengan sebuah lagu Indonesia Pusaka. Menarik banget nih musiknya. Gun?
bisa memberikan harapan Anda, doa Anda, dan tenaga Anda untuk Indonesia. 2014 Anda bisa memberikan suara Anda untuk Indonesia baru 2014. Sharing a life together each and every day. Don't we fall in ups and downs, holding one in the other way. Time here runs so fast, just like yesterday.